Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elang Akbar dari kelas 11 IPS 3 absen 7 akan menjelaskan tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. A. Perbedaan sosial dalam masyarakat. Perbedaan sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan bersifat vertikal dan horizontal. Perbedaan vertikal disebut juga stratifikasi sosial, sedangkan perbedaan sosial horizontal adalah perbedaan antara individu atau juga disebut dengan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal berdasar perbedaan latar belakang sosial. 1. Diferensiasi berdasar agama. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem kepercayaan yang terdiri atas kepercayaan atau praktik yang berhubungan dengan hal suci. Diferensiasi berdasar suku bangsa. Menurut Koncaraningrat, suku bangsa adalah manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran serta identitas atau jati diri mereka. 3. Diferensiasi berdasar mata pencaharian. Berbagai kenampakan alam mempengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat, seperti halnya masyarakat yang berada di dataran rendah biasanya bermata pencaharian sebagai petani, pelaut, sedangkan yang berada di dataran tinggi bermata pencaharian sebagai pemetik daun teh. Diferensiasi berdasarkan ras. Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri fisik bawaan yang sama. Diferensiasi ras berarti pengelompokan masyarakat berdasar ciri fisiknya, bukan budayanya. 5. Diferensiasi berdasarkan gender. Diferensiasi gender adalah penggolongan peran aksi dan kedudukan yang dibagi menjadi beberapa bagian atas gender-gender yang diakui dalam suatu masyarakat atau wilayah. B. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. 1. Dasar stratifikasi sosial. Dasar stratifikasi sosial disebabkan adanya sesuatu yang dihargai lebih seperti kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan kekayaan. Penjelasan tentang dasar stratifikasi sosial sebagai berikut. A. Kekuasaan. Kekuasaan. Seseorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang tinggi akan menempati lapisan sosial paling atas. B. Pendidikan atau ilmu pengetahuan. Tingkat ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang yang memiliki ilmu pendidikan tinggi akan menempati lapisan sosial atas. C. Kekayaan. Semakin banyak kekayaan seseorang akan semakin besar pula peluang seseorang menduduki lapisan sosial paling atas. D. Keturunan. Setiap orang yang berasal dari keturunan kerajaan atau bangsawan akan menempati lapisan sosial dalam masyarakat. E. Kehormatan. Orang-orang yang dihormati atau disegani oleh masyarakat akan menempati lapisan sosial atas. 2. Sifat stratifikasi sosial. Berdasar sifatnya, stratifikasi sosial dibedakan menjadi 3, yaitu stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Penjelasannya sebagai berikut. A. Stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi di mana tiap anggota masyarakat tersebut tidak dapat dipindahkan ke tingkatan sosial lain. B. Stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi terbuka adalah stratifikasi di mana tiap anggota masyarakat tersebut dapat dipindahkan ke tingkatan sosial. C. Stratifikasi sosial campuran. Pada sistem stratifikasi campuran, perpindahan lapisan hanya terjadi pada golongan lapisan yang sama. Terjadinya munculnya partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. Terjadinya sistem yang mengkhususkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.
Contoh partikularisme dalam masyarakat. Berikut penjelasannya. A. Etnosentrisme. Etnosentrisme adalah paham yang memandang kebudayaannya lebih baik dan unggul daripada kelompok lain. B. Diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial adalah perilaku yang tidak adil atau membeda-bedakan individu atau golongan tertentu. C. Chauvinisme. Chauvinisme adalah paham yang mengagungkan, yang berlebihan dan memandang rendah bangsa lain. D. Rasisme. Rasisme adalah kepercayaan berlebih atau superioritas terhadap ras tertentu. Sikap superioritas menyebabkan suatu kelompok dari ras tertentu menindas kelompok lain. E. Separatisme. Separatisme adalah paham yang bertujuan memisahkan diri dari daerah tempat tinggal atau negara untuk menjadi negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. F. Nepotisme. Nepotisme adalah perbuatan melawan hukum yang mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompoknya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. G. Primordialisme. Primordialisme merupakan pandangan atau paham memegang nilai-nilai yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, maupun kepercayaan yang ada di lingkungannya. B. Prinsip kesetaraan guna mencapai kepentingan umum. 1. Prinsip kesetaraan. Kesetaraan merupakan kondisi dalam masyarakat yang memandang bahwa perbedaan dan keragaman memiliki kedudukan sama atau sederajat. 2. Bentuk kesetaraan. A. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrat. B. Kesetaraan suku bangsa. Suku bangsa adalah segolongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan kesamaan-kesamaan berdasar pada garis keturunan, kedaerahan, bahasa, budaya, dan ideologi yang sama. C. Kesetaraan ras. Ras merupakan sebuah kelompok dari manusia yang dimana memiliki sebuah bawaan akan ciri fisik dari manusia yang sama. D. Kesetaraan agama. Kesetaraan agama adalah semua agama bermaksud mendekatkan para penganutnya kepada Tuhannya. E. Kesetaraan sebagai warga negara. Sebagai warga negara tanpa melihat perbedaan ras, suku, agama, dan budayanya diperlakukan sama dan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 1. Kesetaraan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Berikut mengenai kewajiban warga negara di bidang hukum, sosial, dan ekonomi. A. Di bidang hukum. B. Di bidang sosial dan budaya. C. Di bidang ekonomi. 2. Kesetaraan hak sebagai warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia dikelompokkan sebagai berikut. 1. Di bidang budaya sosial dan budaya. B. Bidang ekonomi dan bidang politik. 3. Hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Hak sekaligus kewajiban dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Bidang bela negara. B. Bidang politik dan hukum. C. Bidang pertahanan dan keamanan. C. Harmoni sosial. Harmoni sosial adalah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. 1. Mengenai berbagai perbedaan sosial antar kelompok dalam masyarakat. Berikut perbedaan sosial budaya yang terjadi antar kelompok dalam masyarakat. A. Perbedaan status sosial. B. Perbedaan latar belakang kebudayaan. C. Perbedaan kepentingan. D. Perbedaan pendirian dan keyakinan. 2. Relasi sosial antar kelompok dalam masyarakat. Berikut beberapa bentuk relasi sosial antar kelompok dalam masyarakat. Tiga.
Upaya menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat sebagai berikut. A. Mengembangkan upaya akomodatif. B. Mengembangkan nasionalisme dan patriotisme. C. Menanamkan pendidikan multikultural. D. Mewujudkan toleransi dan menghargai perbedaan. E. Mewujudkan integritas sosial. F. Mengembangkan sikap demokratis dan anti-diskriminasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.